Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nurajijah dengan NIM 2019-210041. Di sini di kelompok ini, kelompok 1, saya merupakan pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai POJK nomor 69 tahun 2019, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam bab 1 mengenai ketentuan umum, yaitu mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini terbagi menjadi dua. Pertama, adanya perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi umum atau usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa atau usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ada perusahaan asuransi syariah yang terbagi menjadi dua. Pertama ada perusahaan umum syariah dan yang kedua perusahaan asuransi jiwa syariah. Untuk perusahaan umum syariah atau usaha asuransi umum syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dan yang kedua yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah atau usaha asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan ruang lingkup perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi, dan juga untuk perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah. Selanjutnya masih dalam bab 1 kita akan mengenal akad dalam asuransi syariah, diantaranya yaitu akad tabaru yang merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaru untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta. Yang kedua yaitu akad tijaroh, yaitu akad di antara peserta secara kolektif ataupun individu dan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah atau unit syariah dengan tujuan komersial. Selanjutnya ada akad wakalah bil ujroh, yaitu akad tijaroh yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Yang terakhir yaitu akad mudharabah, yaitu akad tijaroh yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola investasi dana tabaru sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang telah disepakati. Dalam bab 2 ini mengenai ruang lingkup dari perusahaan asuransi umum, yaitu hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Dan juga usaha reasuransinya itu untuk risiko perusahaan asuransi umum lain. Sedangkan dari perusahaan jiwanya itu hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
Lanjut, perusahaan reasuransi yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Sedangkan perusahaan reasuransi syariah yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Selanjutnya, dalam ruang lingkup perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan satu usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kedua yaitu usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan umum lain. Dan yang kedua yaitu perusahaan jiwa syariah. Ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan juga lini usaha asuransi kecelakaan berdasarkan prinsip syariah. Lanjut, untuk ruang lingkup usaha perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah juga dapat diperluas ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi dengan adanya ketentuan, yaitu pertama, adanya perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha PAID, kegiatan usaha berbasis imbalan jasa, kegiatan usaha asuransi kredit dan suretiship, dan yang terakhir yaitu kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah. Dan yang kedua yaitu perusahaan asuransi umum syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha PAID, kegiatan usaha berbasis imbalan jasa, dan yang ketiga yaitu kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah. Dan yang poin ketiga yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa. Dan yang keempat yaitu kegiatan usaha berbasis imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2, huruf B, angka 2, dan huruf C hanya dapat dilakukan pada administrative service only atau ASO dalam rangka employee benefit. Dan yang kedua yaitu pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi dari reasuransi. Dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi. Dan dalam bab 3 standar perilaku usaha terdapat beberapa poin. Pertama, dalam melakukan promosi atau iklan perusahaan atau unit syariah wajib melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam promosi iklan tersebut itu disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu perusahaan atau unit syariah wajib menarik materi iklan yang tidak akurat, tidak jelas, atau dapat menyesatkan pemegang polis. Dan yang ketiga yaitu dalam OJK menilai materi iklan yang disampaikan tidak akurat, tidak jelas, atau dapat menyesatkan polis dapat meminta perusahaan untuk menarik materi iklan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal permintaan OJK. Dan yang keempat yaitu informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan dalam bentuk brosur atau leaflet wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan selain brosur atau leaflet wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagaimana diatur pada ayat 4 huruf A, B, dan F. Adapun jika ternyata perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang menggunakan agen, maka wajib memastikan bahwa agen asuransi itu memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya dan terdaftar di OJK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Ranti Ajija dengan NIM 2019-210043 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan tentang perizinan usaha dan kelembagaan POJK 67/2016. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul tentang penerapan syariah
dalam penyelenggaraan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasume syariah. Untuk itu, saya mengambil contoh dari pasal 54 tentang perikatan pelaksanaan. Jadi, untuk makna dan maksud dari pasal tersebut, perusahaan wajib menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai dan komisaris. Namun demikian, besarnya anggaran pelatihan dan pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selain pasal 54, saya juga mengambil pasal 55 tentang kecukupan. Maknanya, ketentuan ini memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk menentukan jumlah tenaga ahli yang dimiliki dengan mempertimbangkan jenis, lini usaha, dan kompleksitas usaha dari perusahaan. Selanjutnya, saya mengambil dari pasal 56 tentang lembaga sertifikat profesi di bidang perasuransian. Jadi maksudnya, ketika perusahaan dapat mengetahui LSP di bidang perasuransian yang terdapat perusahaan perasuransian yang terdapat di OJK melalui website resmi. Selain bab 4, saya akan membahas tentang bab 5 tentang pengalihan sebagai portofolio pertanggungjawaban. Saya mengambil contoh dari pasal 61 tentang pertanggungjawaban langsung satuan hak audit internal kepada pihak utama. Maksudnya seperti apa dari contoh tersebut? Maksudnya atau makna dari pasal tersebut, tidak satuan kerja audit internal merupakan fungsi lainnya yang secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama atau presiden direktur atau ketua pengurus dalam badan hukum koperasi. Selain pasal 61, ada juga pasal 62 tentang kantor di luar kantor pusat. Maksud atau maknanya seperti ini. Kantor di luar kantor pusat KLKP dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada KLP yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban dan mengklaimnya. Kedua, KLP yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dengan penjelasannya. Selain bab 4, bab 5, dan saya akan menjelaskan juga bab 6 tentang kerjasama dalam rangka perolehan bisnis, kerjasama dalam melaksanakan sebagaimana fungsi dalam penyelenggaraan usahanya. Oke, untuk bab 6 ini saya mengambil contoh pasal 64 tentang perusahaan atau unit syariah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis. Maksud atau makna dari pasal tersebut yaitu maksudnya ketika suatu perusahaan melakukan kerjasama satu sama lain dengan pihak lainnya dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis dan kerjasama tersebut, keuntungan bisnis dan kerjasama tersebut harus kesepakatan antara kedua belah pihak untuk meraih keuntungannya tersendiri. Mungkin cuman itu pembahasan dari bab 5 dan bab 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bab 7, penutupan asuransi secara bersama-sama atau KO asuransi. Pasal 71 ayat 2, perjanjian tertulis dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C wajib memuat paling sedikit sebagai berikut. A. Susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua atau leader dan anggota atau member. B. Ketua atau leader memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, underwriting, dan persetujuan klaim. Yang C, cara pembayaran premi dan atau kontribusi oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta. Dan D, prosedur penerimaan dan penerusan premi dan atau kontribusi antara ketua atau leader dan anggota atau member. Ada bab 8 tentang fraud, bagian ke-1.
ada anti fraud. Pasal 72 ayat 1, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, perusahaan atau unit syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian fraud dan menerapkan strategi anti fraud. Ayat 2, fungsi pengendalian fraud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek sebagai berikut. A. Pengawasan aktif manajemen. B. Organisasi dan pertanggungjawaban. C. Pengendalian dan pemantauan, dan D. Edukasi dan pelatihan. Lalu ada ayat ketiga, dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan fraud, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, perusahaan atau unit syariah wajib menerapkan strategi anti fraud yang meliputi A. Pencegahan, B. Deteksi, C. Investigasi, pelaporan dan sanksi, dan D. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Bab 9, Pasal 74, Ayat 1, Perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan program asuransi wajib. Ayat 2, program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Ayat ketiga, program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dilaksanakan secara kompetitif. Merujuk pada pasal 74 ayat 2 POJK 67/2016 tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa permohonan perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu dicantumkan dalam rencana bisnis dan rencana korporasi perusahaan. Namun demikian, dalam hal perubahan kepemilikan terjadi sebagai akibat dari penambahan modal di setor, maka berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat 3 huruf G POJK nomor 73/2016 wajib dituangkan dalam rencana bisnis perusahaan. Pasal 75 ayat 1, program asuransi wajib dapat dilakukan perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Memiliki kantor di luar kantor pusat yang dapat mendukung program asuransi wajib kecuali program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. B. Memiliki tingkat solvabilitas atau risk-based capital 200%, C. Memiliki tingkat likuiditas 150%, dan D. Memiliki pegawai yang telah memperoleh pelatihan terkait pengelolaan risiko program asuransi wajib. Dan ayat 2, program asuransi wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium. Merujuk ketentuan pasal 75 ayat 1, perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat peraturan OJK ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambil alihan dan atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal di setor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu tentang salinan BJOK bab 10 sampai 12. Di antara materi itu terdapat sanksi, peralihan, dan penutup.